Podcast Segar episode 19 Ramadan di AUPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segera episode ke-19. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan di AUPC. Karena kita membahas tentang Ramadan di AUP, sekarang saya sudah ditemani oleh teman-teman dari Politeknik Alih Usaha Perikanan Pasar Minggu. Oke, boleh kenalan dulu? Izin Kak, nama saya Ahmad Bahrul Ulum. Saya Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Saya semester 8 dan saat ini saya adalah taruna tingkat 4. Taruna. Siapa tadi namanya? Ahmad Bahrul Ulum. Ahmad Bahrul Ulum. Berarti panggilannya? Ulum, Kak. Ulum, oke. Siap Kak, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Haja Kadrinul, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sekarang semester 8, program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Berarti dipanggilnya? Hazah. Kak Hazah. Oke. Nah, karena kita udah kedatangan kedua teman kita ini, Duh, ada Ulum, ada ada ditelepon kan, diangkat-angkat. siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Dari tadi diteleponin nggak diangkat-angkat. Lagi ada podcast, gue gimana nelponnya? Ngajak-ngajak dong. Ya elah, ya dia duduk dah. Sini. Nih kenalan dulu, kenalan. Nih ada teman-teman Kenalan kita dulu. dari AUP. Roy. Ahmad Bahrul. Roy. Hazah. Enggak, bercanda. Panggil aja Mas Nyam-Nyam. Kalau enggak panggil aja Irfan. Iya. Boleh Akang Nyam-Nyam, boleh Aang juga boleh, boleh. Aang. Boleh. Oke. Ini ada Abang Nyam-Nyam. Nah, oke, sahabat Bahari, sekarang saya ditemani oleh Abang Nyam-Nyam. Abang Nyam-Nyam. Ya. Nah, ini Abang Nyam-Nyam. Kenalan dulu, Bang. Ya, Tapi saya lu udah Nyam-Nyam. kenal nih. Ya, saya Nyam-Nyam. Udah. Terima kasih. Oke. Iya. Nah, sekarang kan karena kita membahas tentang Ramadan di AUP, nah emang sekarang bahasannya itu tentang Ramadan di AUP. Oh, kita mau ngebahas Ramadan di AUP. Betul. Tahu AUP kan? Ahli Usaha Perikanan. Betul. Jadi kita mau bahas tentang Ramadan di Politeknik Alih Usaha Perikanan. Iya. Kira-kira gimana sih? Lu tau nggak? Ya nggak tahu lah, kan mau ditanya. Baik, Saya baik, juga kita datang tanya. ya. Iya, Anda Pak. gimana ini? Iya. Makasih. Ya kita tanya aja langsung ke teman Oh iya. kita. Iya, maksudnya ini kan bulan suci Ramadan udah datang nih. Tadi dulu bentar. Udah. Boleh kasih sarung ya? Nah, iya Lanjut. maksudnya Ramadan kan udah datang nih. Kira-kira persiapan dari Ulum sama Hazah itu kayak gimana nih? Untuk menyambut bulan suci Ramadan di AUP. Coba dari Ulum dulu. Oke Kak, kalau dari saya pribadi tentunya saya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan atau alat-alat yang akan saya gunakan selama Ramadan seperti pakaian sholat, pakaian untuk pergi ke masjid, itu saya siapkan. Seperti saya mulai mencuci sajadah atau pakaian-pakaian muslim saya. Kemudian untuk teman-teman taruna-taruna yang lain, kita ada yang namanya kegiatan bersih-bersih, mulai dari membersihkan asrama, lingkungan kampus, dan tentunya membersihkan lingkungan masjid, begitu Kak. Baik. Tadi kan mention itu ya, apa namanya? Pakaian ya. Kan kalian kalau nggak salah seragamnya banyak banget ya. Itu termasuk nggak? Pakaian muslim itu termasuk nggak? Ada seragamnya juga atau emang ya kalau koko mah bebas aja? Iya, Gitu? atau pakai gamis kayak saya. Atau kayak dia? Ini lu pakai gamis ngapain sih? Habis taraweh. Oh bisa. Iya. Ini jam 1. Terus sholat apa tadi dong? Bener-bener. Ada nggak kayak gitu nggak? Untuk pakaian muslim sendiri Kak, itu tidak ditentukan, bebas, bisa gamis, bisa koko, maupun bisa menggunakan sarung untuk pergi beribadah ke masjid, begitu Kak. Berarti nggak ada seragamnya? Tidak. Aman ya? Tidak ada. Bebas gitu kan? Bebas. Persiapan apa yang khusus dari kalian berdua ini? Dari Ulum deh, maksudnya persiapan khususnya apa tuh selain itu? Ya mungkin lebih banyak mempersiapkan amalan-amalan apa sih yang ada di bulan Ramadan gitu untuk kita kerjakan selama bulan Ramadan gitu kan.
Selain itu seperti ini apa? Menyusun agenda. Ya, menyusun agenda selama kegiatan Ramadan apa aja schedule-nya gitu Kak. Kalau saya pribadi gitu sih. Kalau aja Berbicara mengenai persiapan penyambutan bulan Ramadan ya Kak. Nah, tentu tidak kalah jauh dengan si Ulum katakan tadi bahwasannya untuk yang taruni atau perempuan di Politeknik Alisa Perikanan kita juga melakukan kegiatan gotong royong. Kegiatan bersih-bersih itu wajib itu. Karena tidak hanya bersih dari hati saja ya, tapi fisik juga harus bersih, mental juga harus bersih dong tentunya ya. Nah, jadi selain itu kalau untuk taruni mungkin harus mempersiapkan juga pakaian ataupun mukenah buat sholat tarawih gitu kan. Nah, jadi di sini kita mempersiapkan dengan matang gitu. Selain itu kita juga melakukan kegiatan bersih-bersih seputar masjid seperti itu. Nah itu kalau bersih-bersih itu pribadi atau kelompok? Nah itu kan nanti dibagi Kak. Yeah. Semuanya harus ikut terlibat, nggak hanya adik juniornya saja, tapi dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu semua wajib mengikutinya. Namun dibagi-bagi nanti bagian-bagian untuk pembersihannya. Nggak cuma di asrama aja kan, di seputaran asrama Ya, betul. dan seputaran masjid juga. berarti kalau misalnya mukena juga nggak ada mukena khusus gitu kan ya? Enggak, mukenah dari pribadi. Mukena khusus gimana? Seragam juga ya. Mukena seragam gitu. Itu seragam juga. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman AUP sendiri kan kalau misalnya bersih-bersih kan emang setiap hari juga bersih-bersih ya? Iya. Maksudnya kira-kira ada khusus nggak? Maksudnya entah lebih intens atau waktunya kapan kayak gitu sebelum mempersiapkan bulan Ramadan ini? Untuk mempersiapkan bulan Ramadan, Kalau bersih-bersih tuh maksudnya kayak apa bedanya bersih-bersih hari biasa sama bersih-bersih mempersiapkan Ya, kan Ramadan? ada hari biasa juga ada bersih-bersih juga. Iya. iya ada bersih-bersihnya juga Kak. Tapi untuk bersih-bersih kita sama seperti yang sebelumnya. Karena walaupun nggak bulan Ramadan, kita tetap melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Itu udah jadi rutinitas bagi taruna-taruni Politeknik AUP gitu. Jadi dari kegiatan pagi, kegiatan sore, nah itu kita selalu melakukan pembersihan, baik itu bersih-bersih wisma, lingkungan sekitar AUP, seperti itu. Karena kan kebersihan sebagian dari iman ya Kak. Jadi kita nggak hanya menentukan bulan Ramadan kita harus lebih bersih-bersih, enggak, bukan begitu saja. Tapi di semua bulan kita tetap melaksanakan kegiatan bersih-bersih seperti itu. mungkin vibes-nya aja Kak. Iya, Kalau vibes-nya. kita mau Iya benar. Ramadan tuh, Rame. iya betul. Terus Kita, juga mungkin ditambah ya, bersih-bersihnya ditambah gitu maksudnya. ya bener Iya. Kak. Ya, gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi soal bersih-bersih nggak cuma lingkungan yang bersih Iya. tapi hati juga yang bersih gitu ya. Maksudnya Bener artinya bersih. ya kalau lo nggak sih. Kenal lagi dong. Nah, kalau misalnya teman-teman Ulum sama Haza sendiri gimana cara memaknai bulan suci Ramadan ini? Untuk memaknai bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan merupakan bulan kemenangan ya Kak, bulan yang suci, bulan yang bersih. Jadi sebagai taruna-taruni, khususnya taruna-taruni Politeknik AUP, kita selalu memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan yang tidak hanya tidur-tiduran saja seperti itu, tidak hanya malas-malasan saja. Coba. Karena walaupun bulan suci Ramadan ya Kak, kita Coba, nggak Kak. makan. Kan kita lagi diuji ya Kak di sini. Nah, makanya dari itu kita harus seproduktif mungkin melakukan kegiatan gitu. Jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk malas-malasan gitu, tidur-tiduran, tidak seperti itu. Tetap dari pagi sampai Iya, malam tetap- tuh ada kegiatan. Iya benar Kak, Bang. Makanya tadi di-mention juga kalau mereka tuh bikin agenda dulu Bang sebelum Ramadan. Iya. Jadi kayak setiap hari ada agenda ya? Iya, Ya. ada agendanya Kak. Jadi terstruktur. Boleh dijelasin nggak agendanya itu apa ya dari pagi sampai malam? Nah, sebelum dijelasin Bang, kita tonton dulu nih. Katanya ada video ya? Kita nonton bareng dulu. Oke, boleh. قلب السماء نحو السماء مترنما لا ترقدي أنت للروح دواء رمضان Itu lagi ngapain Bang? Kegiatan ngaji bareng Kak. يا Tadarus. Setiap sore ya? Nah ini lagi ngapain? Nah ini salah satu agenda kita di bulan Ramadan yaitu bakti sosial. Oh, ada berarti. Iya benar.
ke masyarakat daerah sana. Iya. Di sekitar kampus. Jadi kita ngumpulin dari taruna-taruni nih, kita ngumpulin sembako gitu Kak. Kemudian ketika sudah terkumpul, kita salurkan ke masyarakat sekitar kampus begitu. Masyarakat sekitar kampus Iya. Iya. Bagus. Berbiasa ya. Kalau selain itu tuh, maksudnya kan kita kan selain menahan hawa nafsu, buka sahur kan kayak gitu-gitu udah biasa ya, maksudnya udah pasti jadi rutinitas kan. Nah kalau kira-kira kan ada agenda khusus tadi tuh kayak baksos. Selain itu ada apa lagi? Kira-kira kalau di AUP sendiri? Ya selain itu kita ada kajian rutin Kak setiap bulan Ramadan. Ya setiap Hari atau ba'da tarawih ada Kak. setiap ba'da tarawih? Iya. Iya. Kemudian setelah itu Itu dilanjutkan wajib dengan semuanya harus ikut. Iya bener Kak. Setelah sholat tarawih kita mengikuti kajian itu. Kemudian dilanjut dengan tadarus bersama begitu. Ya, jadi selain itu ya Kak, selain dari agenda tersebut, kita juga nih di bidang keputrian atau taruni-taruninya juga selalu menyiapkan hidangan takjil buat nanti di masjid gitu. Jadi yang taruninya yang masak gitu. Jadi ada ruang khusus buat masak-masak. Nah, jadi nanti pas mau berbuka kita di masjid nanti tuh. Nanti ada bagi-bagi takjil gratis untuk taruna-taruni AUP seperti itu. Tapi yang bikin taruninya. Iya, Seru juga ya. Dibantu juga sama taruna. Berarti Iya. taruni jago masak ya? Iya, jago Iya. masak Kalau Kak. berdaman. Nah itu kan tadi bisaan. Apa namanya? Nyolek mulu dari tadi. Capek. Ya, itu apa namanya? Kalau tadi taruni-taruninya pada masak itu berarti masakannya emang berbahan ikan semua apa? Enggak dong Kak, nggak mungkin ikan terus kan. Walaupun kita perikanan, iya emang ada ikan. Tapi di satu sisi kita juga memiliki menu-menu lain seperti itu Kak. Kan harus Buat sehat- seimbang gizinya ya buat Kak. sehat lima Iya sempurna benar ya. Kak. Jadi nggak Buat ikan sehat lima doang ya? Iya. Iya. Selain ikan juga banyak ya. Kalau selain kegiatan tadi itu ada apa lagi kira-kira? Kita setiap rutin bulan Ramadan itu ada kegiatan iftar Kak. Jadi kita buka puasa bersama di masjid begitu. Bareng-bareng seluruh taruna-taruni. Setelah itu kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita mulai persiapan makan malam gitu Kak. Itu dilaksanakan selama sebulan. Iya betul sekali. Kalau kayak lomba-lomba gitu-gitu kan? Iya, pasti ada dong Kak tentunya Oh, ada ya. juga. Oh, ada Lomba-lomba kegiatan lomba juga. Iya betul. Benar. Jadi ada suatu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan itu namanya Senat Kerohanian. Nah, Senat Kerohanian inilah yang bakal ngehandle apa-apa aja list-list lomba yang bakal lombakan nanti di bulan puasa ini gitu. Baik itu lomba MTQ misalnya, tartil, tahfiz seperti itu. Oh, lomba-lomba Azan, keagamaan. Iya, lomba betul. keagamaan. Tapi kalau pembelajaran gimana tuh? Kan maksudnya sekolahnya apakah sama? Maksudnya pembelajarannya kayak jamnya, masuknya, pulangnya gitu-gitu. Saat sebelum Ramadan sama pas Ramadan. Nah untuk pembelajaran di kampus AUP selama Ramadan sendiri Kak nggak ada bedanya Kak seperti hari-hari biasa. Oh, Kita tetap memulai pembelajaran perkuliahan seperti hari biasanya Kak begitu. Nah kalau di bulan Ramadan ini ada kegiatan bebas gitu nggak sih, kayak misalkan malam kumpul-kumpul bareng gitu? Oh iya ada Kak, ada. Nah jadi untuk kalau yang tutaruni nih Kak, nah kita di asrama itu biasanya ngumpul tuh Kak, saling cerita-cerita antara senior sama junior, saling curhat gitulah Kak. Nah Ada apa tuh? dia waktu malam-malam Kak, pas seandainya sudah Selesai tarawih. kegiatan semua Nah lah ya, benar, dari pagi iya. sampai malam. Terus nanti ada juga Kak malam keakraban, kadang malam keakraban itu kita nanti kumpulnya di Taman Diana, seluruh taruna-taruni nanti kumpul di sana dan misalnya nonton bareng gitu Kak, nobar-nobar, pengajian atau seru. bagaimana. Iya. Itu setiap hari? Apa cuma hari-hari Enggak di tertentu hari-hari aja? tertentu saja Diagendakan Kak. gitu. Karena kan dijatahin lah ya. Iya. iya benar. Dijatahin. Karena kan perkuliahan juga ada ya Kak, jadi kita lihat-lihat dulu apakah ada kuliah atau gimana besoknya. Tapi kan kalau misalnya AUP ini kan namanya juga lebih identik sama praktik lapangannya ya sebenarnya. Nah Iya. kalau praktik lapangannya tuh selama bulan Ramadan tuh tetap ada atau nggak? Iya ada Kak, ada. Kan kita sekolah itu ya Kak, lebih ke praktik gitu kan, 70% praktik, 30% teori. Jadi di samping teori kita juga ada praktiknya. Nah untuk praktik itu sendiri, kita untuk tingkat 3 sama 4 nih sedang menjalankan praktik nih Kak sekarang. Nah praktik itu untuk tingkat 3 atau tingkat perdana namanya.
Nah, untuk perdana itu dia sekarang lagi melakukan praktik lapang di luar Kak gitu. Jadi disebar di luar, rata-rata itu di UMKM seperti itu. Nah, untuk yang kami tingkat 4, nah yang KIPA itu sama kayak skripsi. Kalau di Univ lain skripsi namanya. Kalau kita KIPA tuh karya ilmiah praktik akhir gitu seperti iya. Jadi kami lagi nyusun gitu sambil praktik juga. Tidak hanya praktik ini dibagi-bagi Kak. Ada yang ngambil di kampus yaitu terkait penelitian, ada juga yang di perusahaan dan juga di UMKM seperti itu. Berarti dibebasin ya, mau di perusahaan atau mau di... Iya, benar sekali. Sesuai timeline. Nggak ditentuin dari AUP-nya sendiri gitu. Bukan, enggak. Intinya kalau di kampus AUP selama Ramadan kegiatan praktik itu tetap ada Kak, begitu. Kepada Iya. Siap, tetap ada. Tapi kalau saya tadi mau ngomong KIPA, kalian berarti udah nyusun KIPA ya? Iya, betul Kak. Benar. Meneliti tentang Sedang. apa tuh kalau nggak tahu? Oh, kalau saya sekarang lagi melakukan penelitian terhadap minuman kolagen Kak. Jadi saya melakukan proses ekstraksi kolagen dari kulit ikan tuna hasil samping perikanan. Dari Kulit ikan tuna, iya. Jadi kita kan sebagai anak perikanan harus bisa memanfaatkan limbah hasil perikanan ya Kak. Gak hanya dibuang saja, tapi kita harus bisa mengelolanya seperti itu. Jadi itu yang melatar belakang saya mengambil judul tersebut seperti itu. Iya, keren. Nah, kalau lu gimana? Nah, kalau saya sedang melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan alginat terhadap mutu bakso ikan selar Kak. Jadi ada nggak? Jadi judul penelitian saya itu Kecepatan ngomongnya begitu aja. Kita juga nggak ngerti soalnya. ya, jadi judul penelitian saya itu pengaruh penambahan alginat terhadap mutu bakso ikan selar. Bakso. Iya, siap Kak. So, ikan selar. Betul. Itu setahu saya tuh di Kepulauan Seribu tuh banyak ikan selar deh. Berarti Iya, betul. ke tempatnya langsung atau penelitian di kampus? Enggak, neliti di kampus Kak. Menarik sih. Iya. Penelitiannya menarik. Semoga lancar ya. Amin. Amin. Terima kasih. Atau udah selesai? Belum Kak, sedang Sedang. proses. Berarti Proses. kalian bikin produk gitu ya? Iya, betul. Iya, bikin produk. Produk Iya. kayak misalkan UMKM gitu ya? Produk UMKM gitu? Bukan Kak, kalau saya lebih ke penelitian terkait kolagennya Kak, ekstraksi kolagen, nanti diaplikasikan ke minumannya gitu Kak. Jadi Jadi- ini ekstrak dari ikan tuna ya? Iya, tadi? ya kolagen kulit ikan Kulit tuna, ikan iya. Terus jadi minuman. Iya, Minuman berkolagen. iya benar. Oke. Gitu ya. Ya semoga cepet selesai ya. Amin. Oke, tadi kan sempat mention itu juga ya, kalau taruni-taruni itu di sana bikin takjil gitu-gitu kan. Iya, Nah, benar. kalau menu buka puasanya nih gimana nih? Kan kalau menu buka puasa itu sama kayak makanan-makanan sebelum Ramadan kah atau ada yang beda gitu? Untuk menu sebenarnya Kak tidak jauh beda dengan hari-hari biasanya. Hanya membedakan ketika saat berbuka puasa itu ada makanan pembuka gitu Kak. Seperti Takjil tadi. iya, seperti kurma, snack-snack begitu. Kemudian ada es buah begitu Kak. Nah itu kita sama-sama makannya di masjid gitu Kak. Iftar tadi buka bersama. Saya dapat info katanya kalau di UP itu bulan Ramadan itu tetap ada latihan fisik ya? Tentu untuk menjaga kebugaran kita tetap olahraga Kak, selama bulan Ramadan. Iya betul. Jadi nggak ada yang berubah ya? Gak ada. Nggak Ramadan tetap Iya. padat ya, tetap padat. Tapi kalau kalau saya sih, ya udah ya. Kalau favorit makanannya apa tuh? Kalau saya pribadi saya suka ikan kembung Kak. Oh, Ikan kembung sayur gitu. Kalau saya lebih tertarik ke gulai ikan Kak gitu. Gulai ikan. Karena apa ya? Bukan berarti kita perikanan, kita kan anak perikanan nih Kak. Jadi harus gemar dong makan ikan. Dan emang ikan tuh emang sehat kan Kak. Emang tinggi akan protein seperti itu. Tapi di satu sisi kita juga kadang menunya juga ada dirubah-rubah seperti itu. di Kelautan dan Perikanan juga kita ada campaign-campaign tentang gemar ikan juga ya. Iya. Betul. Masyarakat kan makan ikan, tahu gemar ikan gitu. Jadi dimulai dari STP-nya juga harus gemar ikan gitu kalau misalnya mau masyarakat Indonesia gemar ikan juga. Nah, teman-teman. Nah, tadi kan udah ngobrolin takjil juga ya. Iya. Maksudnya taruni-taruni kan pada masak takjil ya, takjil bareng. Nah, tapi kalau menu buka dan menu sahurnya tuh kira-kira sama apa beda ya kalau sama makanan-makanan sebelumnya? Dan kalau misalnya AUP kan ahli usaha perikanan ya? Iya. Berarti
apakah makanan buka dan sahurnya itu semuanya ikan apa gimana tuh? Nah, untuk menu makan sahur dan berbukanya itu tidak ada bedanya Kak dengan hari-hari biasanya. Hanya saja pada selama bulan Ramadan ini kita ada menu pembuka puasa seperti makanan ringan seperti kurma, snack, ada es buah juga di situ. Selebihnya sama Kak begitu. Kalau favoritnya apa tuh? Kalau saya pribadi saya sukanya ikan kembung Kak. Ikan kembung. Iya, betul. Kalau saya? Kalau saya sendiri gulai ikan Kak. Gulai Apapun ikan. ikannya ya, pokoknya gulai gitu. Karena kan di daerah khas saya Sumatera Barat itu kan dominan gulai gitu ya Kak. Jadi kalau seandainya di asrama itu ada gulai ikan, wah saya pasti semangat banget Kak makannya. Bagus ya, sehat-sehat ya kan? Badannya tegap-tegap, Betul. bagus-bagus badannya sama kayak kita. Aduh, iya sama bang, sama banget. Kan six pack ya kan? Iya, aman, bener. Makan snack ya? Makan snack apa tuh bang? Snack ikan lah. Ngomong-ngomong snack ikan nih, snack ikan. Di depan kita nih ada produk-produk dari Ulamart. Ya. Jadi bukan Ulamart yang bikin, tapi produk-produk ini nanti pokoknya semuanya dijual di Ulamart. Ya. Nih, ini ada. Khususnya produk ikan ya. Iya, ini ada Fishkin. Fishkin. Ngatain. Fishkin. Bukan miskin. Bukan miskin. Parah banget ya. Nah, ini ada tortilla chips. Ya, ada juga. apa lagi? Ada apa lagi? Nah, ini ada teri Aceh nih. Teri Aceh. Wih, daripada jauh-jauh ke Aceh nih, di Ulamart juga ada teri Ini Aceh. teri Aceh ya? Teman saya ada yang dari Aceh nih. Tapi dia jualan teri nggak ya? Jual ya. Ada yang apa lagi? Apa lagi? Lu biasanya kalau sahur sama buka apaan sih? Makan? Hah? Lu kalau sahur sama buka ngapain? Biasanya makan apa? Makan apa? Makan nasi lah. Yes sih. Ya maksudnya lauknya gitu. Nggak, sebelum sahur, gue biasanya mandi dulu. Mandi. Iya. Kebetulan bang, Ada di Ulamart juga ada. Kita menyediakan semuanya bang. Ada. Gak cuma makanan, gak cuma chips, gak cuma teri. ada. Di sini ada sabun. 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 Ini dari ikan nih. Bukan. Oh, Bukan. Bukan juga. Ini dari rumput laut. Oh, dari rumput laut. Seaweed sandel pak. Ya kayaknya gitu. Tapi coba. Nah jadi lo harus berbahan produk-produk perikanan dan kelautan bang. Iya. Di sini ada Boleh nih. sabun ya. Bang. Ya sponsor. Ya sponsor. Nah, selain sabun juga di Ulamart tuh banyak. Maksudnya kayak ada apa? Itu ada mekanik dari tuna kaleng juga. Iya, ada tulang Ada kaleng, sambal. ada jam, bahkan barang-barang selain ada. perikanan juga ada. Bang. Ada. Jam-jam dari apa? Kerang gitu-gitu tuh. Ini Ulamart ya. Nah, Ulamart itu bisa kita lihat di Di Stasiun Gambir. Jadi Stasiun Gambir. kalian nih guys, sobat Bari yang mau pergi-pergi keluar kota di Stasiun Gambir itu ada namanya Ulamart. Nah di situ kalian bisa nunggu kereta di situ sambil nyantai-nyantai sambil kerja gitu kan? Betul. Bener nggak sih? Iya kan? Iya, jadi kalau kalian mau lewat Kereta, kereta, iya. di situ juga ada tempat duduknya. Ada dine-in-nya juga. Enak banget pokoknya kalau di Ulamart. Ya walaupun kalau puasa nggak bisa dine-in dah. Ya bisa sih kalau lagi halangan. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Iya, jadi kalau mau oleh-oleh cuma kok kalau mau oleh-oleh? Ya maksudnya kalau mau beli oleh-oleh, Ya, kalau mau kasih oleh-oleh. kelautan dan perikanan bisa langsung beli di Ulamart di Stasiun Gambir. Oleh perikanan ya guys. Produk perikanan. Betul. Oke, lanjut. Lanjut. Udah pernah ke Ulamart belum? Apa mau kita anterin? Mau dianterin? Boleh. Abis ini kita ke Ulamart. Nanti ada tuh buat beli-belian gini Ah, lu nih. canda lu bang. Beneran, kan Oh, dia iya. lu mau mudik kan? Kalian ada yang mudik? Nggak? Iya. Dua-duanya. Saya insya Allah mudik Kak. Oh ya, sama mudik. Mudiknya kemana? Ke Lampung Kak. Ke Lampung. Tapi orang Jawa. Ya. Kok mau dia ke Lampung? Lahir dan besar di Oh, Lampung. lain. Kenapa langsung bocor? Berarti orang Jawa. Terus Iya, orang tua Lahirnya asli di Kak. Lampung. Iya, betul. Jawanya Jawa mana tuh? Kalau boleh tahu. Jawa Tengah Kak, Sragen. Oh, Jawa Tengah Seragen. Jadi ngerantau ya, ngerantau ke Lampung, besar gede di Lampung gitu. Iya, betul. Terus kuliah di Di AUP. AUP.
Mantap. Jangan lupa kalau misalnya nanti pulang ke Lampung bawa oleh-oleh dari Ulama. Kita balik lagi ke Lampung. Siapa? Bisa naik kereta. Enggak sih. Ya kesini dulu ke Gambir dulu. Sebelum ke Merak. Kalau aja mudik gak nih kira-kira? Kalau saya sendiri nggak mudik, Kak. Oh nggak mudik? Iya, alasannya kenapa? Karena saya kan mahasiswa tingkat 4 ya, Kak. Saya berpikir seperti ini. Pantang pulang sebelum sukses seperti itu, Kak. Tapi bukan berarti nggak kangen keluarga juga ya, Kak. Tetap kangen. Jadi di masa-masa terakhir ini sebelum lulus saya ada berencana sama teman-teman yang taruni-taruni untuk liburan di kampus seperti itu, Kak. Menghabiskan masa-masa bersama, iya, sebelum lulus kan, Kak, gitu. Jadi saya nggak pulang kampung seperti itu. Ini rencananya nih nanti Ulama mau buka di airport katanya. Ulama banyak juga ya. Ulama paling oke. Mau lihat oleh-oleh Perikanan, kelautan? Ulama. Jadi nggak next. Oke. Aduh, tapi kan kalau di Aupes udah. Masih Sorry. Bercanda mulu ya. Oke. Tadi kan kalau misalnya di AUP sendiri kan sebenarnya semuanya biaya ditanggung ya di beasiswa ya kan? Iya. Ada beasiswa ya di AUP kan? Kalau ya kita ditanggung pemerintah, Kak. Iya. Mulai dari makan, asrama. Kira-kira kalau mudik tuh ditanggung juga nggak? Nah, kalau untuk mudik enggak, Kak, itu biaya pribadi seperti itu. Karena kita udah bersyukur banget, Kak, karena apa ya? Kan yang lain kayak di univ-univ lainnya, Kak, masih bayar gitu SPP kan lumayan tinggi-tinggi juga. Nah, kita di sini udah makan gratis, udah asrama gratis gitu. Udah rezeki yang sangat luar biasa lah bagi kami seperti itu. Jadi bersyukur banget gitu, Kak. Walaupun mudiknya nggak dibayarin, tapi udah lebih dari cukup bersyukur. kalau kalian nahan lapar puasa kuat lah ya. Ya. Kuat, Tapi kalau nahan Insya Allah. kangen gimana? Aduh. Ketawa dong. Masa harus dipaksa? Dijawab. Nah, kangen. Bayar gitu pasti ada. Termasuk Haza nih kan? Enggak. Haza kan nggak mudik ya, Haza nggak Nggak. mudik nih. Maksudnya Nggak boleh, tapi kan orang tuanya kesini. Pernah, iya. Oh iya. Cuma kalau misalnya apa? Nahan kangen gimana gitu? Kalau Ya. kangen pasti ada lah ya. Ya kangen pasti ada, tapi kita kan taruni nih, Kak, jadi harus kuat gitu kan. Taruni. Taruni. Nah, Bukan kita taruni kalau kita taruni juga. ya. Nah, jadi alternatif lain Ya. untuk menghilangkan apa ya, Kak, kesedihan atau bagaimana, kita kan bisa video call gitu Ya. bareng keluarga gitu. Iya. Kalau saya pribadi kurang bisa nahan kangen sih, Kak. Makanya kalau setiap ada momentum pulang, ya saya usahakan pulang gitu, bertemu keluarga begitu. Oh, berarti walaupun nggak lebaran, tetap Ya, misalkan ada kesempatan buat pulang ke Ya. ke rumah. Kampung? Ya, pulang gitu. ya Kak, betul. Nah, sekarang gini sih. Kalian kan udah tingkat 4 ya? Berarti Iya, semester 8 ya? Iya, Ya, benar. betul, Kak. Kan udah senior nih. Kemungkinan mungkin tahun depan atau bahkan ya semester depan kan udah nggak di sini lagi. Insya Allah ya, kalau Ya, lulus ya. insya Allah. Amin. Ya pasti lulus lah. Amin. Kalian mah jago. Ya, maksudnya ini kan udah ada di masa-masa terakhir senior-senior kalian. Maksudnya udah di masa senior, udah di masa terakhir kalian di kampus. Aduh, jadi sedih. Bentar lagi. Kok saya yang sedih ya? Saya juga. Ya, kalau apa? Udah ada di masa-masa senior, udah ada di penghujung kampus lah ya, penghujung sekolah, penghujung pembelajaran dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana perasaannya Ramadan terakhir bisa dibilang kan Ramadan terakhir sebagai mahasiswa Politeknik AUP? Kalau saya pribadi sih campur aduk ya, Kak. Seneng, bahagia, terharu. Senengnya itu ya kita masih bisa sama-sama kumpul gitu kan, Kak, saling berbagi cerita sama-sama teman-teman. Nah, kalau sedihnya itu ya udah kita bentar lagi bakal berpisah seperti itu. Jadi pasti nanti bakalan kangen juga sama teman-teman yang kalau seandainya kita dihukum misalnya karena kesalahan kita misalnya ya, Kak, nggak disiplin. Nah, pasti kita
dihukum bareng tuh seru juga Kak, seru banget. Karena kadang gimana ya, melatih fisik, di samping melatih fisik juga, kadang kita juga kayak kompak gitu Kak. Karena di AUP itu, seandainya kalau satu orang melakukan kesalahan, nah semua juga kena. Karena apa? Karena kalau seandainya satu orang itu melanggar, berarti otomatis teman-teman yang lainnya bodo amat dong ke dia Kak gitu kan, nggak mengingatkan, jadi seperti itu. Jadi harus jiwa korsanya itu harus ada gitu. Katanya ada kolam suci ya di sana ya? Iya benar, kolam suci. Kolam suci. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, dihukum di situ. Iya, Di dihukum. semacam kayak kolam gitu, Iya, disuruh berendam. ya direndam. Selama berapa jam? Nah itu tergantung kesalahannya juga Kak. Tapi di sana itu kita disuruh merenung gitu Kak. Nah merenungi kesalahan apa yang kita perbuat itu tergantung hukumannya itu tergantung berapa lama itu tergantung. Paling lama tuh berapa? 3 hari? Enggak, sampai lah Kak. Ribut dong, ribut. Gimana? Bukan siapa tahu. Itu biasanya kalau kita ke situ ya, pakai bajunya langsung bersih. Kolam suci. Kolam suci. Jadi taruna-taruni yang masuk di kolam suci itu bukan hanya sekedar masuk kolam gitu Kak. Jadi di dalam itu dia suruh merenung kesalahannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Begitu Kak. Lanjut. Gitu kalau aja. Iya, kalau aja. Nah kalau lu sendiri Tapi kalian pernah nggak dihukum? Pernah dong Kak, Pernah, pasti Kak. pernah. Waktu- Semua tadi dia bilang taruna-taruna dia pasti senang pernah. banget dihukum. Lu sering melakukan pelanggaran. Biar rame Bukan, Kak. katanya. Biar teman-teman ikut juga kan. Lu kayak berendam bareng aja nggak sih? Terus ngobrol, ngibah gitu. Itu kalau berenangnya gitu. Terus gitu. Tapi dihukum tuh kan termasuk apa ya Kak? Sekaligus melatih fisik kita juga gitu Iya. Kak. Jadi di sana tuh kita dilatih, fisik kita juga dilatih sambil dihukum, merenungi kesalahan, tapi kita juga sehat gitu Kak. Jadi dihukumnya itu sesuai porsinya. Tapi ada sendiri-sendiri kan, cowok-cowok. Iya Nggak benar. digabung. Ya beda porsi lah Kak. Beda dong. Bahaya kalau sih kamu. Berarti Azan nih suka ya dihukum ya? Bukan suka. Kalau bisa sih enggak ya Kak. Kan kita berusaha untuk Temennya kayak pada dendam gitu. Tapi pernah lah ya. pernah. Kalian si ini juga pernah. Iya, pernah Kak. Apalagi saya seorang taruna gitu. Ya. Taruna sih Kak yang sering dihukum. Oh kalau taruna yang sering dihukum ya? Boleh lebih kenceng lagi ya? Bercanda Kak, bercanda. Dihukum sama siapa? Bercanda. Kayak saya punya temen sering hukum orang tuh. Iya, siapa tuh? Siapa tuh? Dihukumnya itu mungkin karena salah satunya karena mungkin kelupaan bawa atribut atau gimana sih. Kan memang manusiawi lah ya Kak, hilaf gitu. Kalau bulan puasa kayak gini Iya. tetap ada nggak hukuman-hukuman di kolam Iya, suci? misalkan bulan puasa nih, kalian melanggar Aturan. Aturan. Kalian tetap dihukum nggak di kolam suci? Sepengalaman kami sebagai taruna-taruni sih, hukuman itu tetap ada Kak di bulan Ramadan. Cuman dibedakan hukumannya, bukan masuk kolam suci lagi. Mungkin lebih biar dia ada hukumannya bernilai ibadah gitu kan. Mungkin kita suruh baca surat Yasin atau surat apa begitu sih Kak, lebih ke situ kalau untuk adik junior gitu. Dan lebih dikasih tahu Iya. lebih lagi untuk Berarti kolam suci ditutup dulu lah ya? Iya. Waktu bulan suci Ramadan ya? Kalau di sana kan pasti ada lah ya anak-anak yang agak nakal, gitu. Iya. Yang mungkin lompat pagar, enggak ya? Jangan ngurangin diri sendiri. Soalnya ngurangin diri sendiri. Sering lompat pagar soalnya. Nah, maksudnya kayak sering apa namanya batal puasa. Betul, Pak. Ke game makan siang Iya. padang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada sih Kak kalau taruna-taruna OP. Tertib ya? Tertib. Karena kita juga dilatih kan Kak. Iya. Nggak dari fisik aja, tapi dari segi kerohanian juga, keagamaan juga udah ditanamin ke jiwa kita masing-masing itu. Tapi kalian bisa ini ya keluar dari Kampus. dari kampus. Itu Atau ada hari-hari tertentu yang cuma bisa keluar. Nah, untuk keluar itu kan namanya pesiar ya Kak. Jadi weekend Sabtu Minggu kita boleh keluar, apel besar dulu, habis itu boleh keluar gitu. Di bulan Tapi puasa ini maksudnya. di bulan puasa boleh. Kadang kalau sore kita diperbolehkan untuk beli takjil di luar gitu. Nyari-nyari Kak. takjil, Iya. jalan-jalan gitu lah ya. Ngabuburit. Tapi kalau misalnya ada yang ketahuan gitu,
misalnya kayak siang lagi wudhu gitu, terus minum air keran gitu kan, terus ketahuan atau apa nyempetin es buah gitu gitu. Kira-kira ada itu nggak? Ada apa? Ada hukuman gitu? Ada hukuman ya? Kalau seperti itu kan kembali ke diri masing-masing sih Kak. Kalau bahas itu. Jadi ya udahlah itu Iya. urusan dulu lah ya. Iya. Maksudnya kalau misal pun kita menemuin hal begitu, tentu kita akan panggil orangnya, akan kita tegur dulu. Lalu kemudian kalau udah nggak bisa dibilangin nih, baru kita kasih punishment begitu untuk membuat efek jerah. Punishment-nya itu berbentuk apa? Ya macam-macam Kak. Kalau misalnya selama bulan puasa seperti yang saya bilang tadi, kayak lebih ke hukum-hukuman yang kayak bisa bernilai ibadah gitu loh maksudnya. Misalkan disuruh Ya, tadarus gitu. ya betul. Atau misalnya kalau itu kurang, punishment yang lainnya begitu. Nah, kalau misalkan apa namanya sahur gitu ya kan? Atau ada yang pernah kesiangan nggak? Atau ada Kan biasanya ada belnya tuh ya. Ya. Oh iya. Kalau ada belnya gitu. ada bel ya? Iya Ada Kak. belnya? Iya kayak Kalau sahur? lonceng gitu Kak. Jadi Iya. kita di lonceng untuk, jadi udah ada jam-jamnya, misal kalau buka puasa itu ada loncengnya juga. Tiap kegiatan pasti ada loncengnya gitu. Sahur juga ada loncengnya. Tapi mengenai masalah kesiangan tadi ya manusiawi lah ya Kak, pasti ada gitu kan. Tapi di satu sisi untuk meminimalisir itu Ada hukumannya? tentunya ada diingatkan dulu ya Kak, diingatkan, dihukum dalam artian itu ya diperingatkan tadi Kak gitu. Mungkin dipisahin gitu, terus di briefing seperti itu. Ada nggak tuh yang kayak misalkan dia udah bangun nih, Ya. terus dia masih ngantuk banget gitu ya kan? Terus dia makan sambil merem ini. Lah nggak ada ngomong lu bang. Cuma lu. Gue gitu soalnya. Makan sambil Ada nggak tapi yang kayak tanyam terus ini? kakinya naik sebelah gitu. Enggak. Untuk kejadian kayak gitu sih nggak ada sih Kak. Karena Ada ya? kalau pas makan kita diawasin namanya piket-piket. Oh ada pengawas. Iya, Ya, betul. benar. Ada yang bertugas piket di situ. Ya, tetap Yang ngawasin rapi kita. ya. Ya, Iya benar. benar sekali. Disiplin. Oke, terakhir nih teman-teman, lu aja kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman teman-teman seangkatannya atau ada di tingkat di sana? Maksudnya ini kan Ramadan terakhir ya. Mungkin Ramadan ke depan mungkin akan ketemu lagi. Cuma ya akan beda rasanya. Iya, nggak sesering yang di Nggak sesering kampus. Sekarang kan dikit-dikit udah ketemu teman lagi, apa jalan ketemu teman, pokoknya setiap hari ketemu teman gitu. Nah kira-kira di bulan suci Ramadan yang nggak terakhir ya, cuma terakhir di kampus, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman? Nanti ngomongnya ke situ. Masuk dulu. Oke. Siapa dulu? Boleh? Azal. Buat teman-teman semua di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Buat teman-teman semua di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, khususnya taruna-taruni tingkat 4 semester akhir, tetap semangat mengejar cita-citanya, jangan menyerah. Walaupun seandainya kita pun bulan Ramadan tidak bersama keluarga, itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menggali pahala yang sebanyak-banyaknya. Tetaplah bersikap disiplin, bersikap baik terhadap semua orang. Jadilah taruna-taruni yang bisa bermanfaat bagi orang-orang. Sekian, terima kasih. Tapi sekarang kalian kangen gak sih sama keluarga? Kalau kangen sih pasti Kak, itu Pasti. pasti. Tisu. Kalau belum gimana? Pesan-pesan. Untuk teman-teman taruna-taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan, di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk terus bersemangat melakukan kebaikan. Apalagi di bulan puasa ini kita tahu kan, kebaikan satu itu dilipat gandakan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, mari kita terus positive thinking dan terus mengerjakan kebaikan tanpa kenal lelah, terus berusaha dan terus semangat untuk kita semua. Gitu sih. Tepuk tangan dulu. OP pokoknya keren. Keren. Oke, mungkin sekian podcast Segara pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin kayaknya kalau misalnya kita ngobrol lebih panjang lagi, durasinya nggak cukup ya. Durasinya nggak cukup. Ya. Masih banyak pertanyaan yang harus Sebenarnya ya, semoga nanti ada episode-episode lain Ya. bareng-bareng teman-teman AUP ya. Kalau bisa yang lebih banyak lagi. Nggak cuma 2.
Oh, satu kelas gitu. Itu bukan podcast sih. Lebih ke apa itu ya? Kalau sekelas gitu. Oke. Reuni kayaknya. Oke, saya mau berterima kasih ke teman-teman semua. Ya. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Abang Nyam-Nyams. Host magang kan ya. Host magang. Ya, paling itu dia tadi obrolan kita bareng teman-teman AUP, ada Hazal dan ada Ulum, benar. Oke, buat sahabat Bahari, stay tune terus di sosial media Kementerian Kelautan dan Perikanan, update terus informasi seputar kelautan dan perikanan. Ada podcast Segara, ada KKP News, ada Banyak, konten-konten lainnya ya. Banyak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Segara episode 19. Ramadan di AUPC.